Untuk kebutuhan sehari-hari, kita memerlukan listrik dan kita bergantung padanya sejak dikenal pada paruh akhir abad ke-19. Listrik didapat karena ada pengolahannya dari bahan yang ada di bumi, mulai dari batu bara, matahari, nuklir, air, hingga udara. Lantas, bagaimana belut listrik bisa punya listrik di dalam tubuhnya? Tentunya hewan ini tidak membutuhkan kabel cas dan mencoloknya ke sumber listrik seperti teknologi kita. Mereka bahkan sudah ada sebelum kita mengenal istilah listrik itu sendiri. Menurut sebuah studi terbaru di jurnal Science Advance bertanggal 1 Juni 2022, belut listrik mengalami perubahan genetik kecil, sehingga dalam evolusinya dari ikan listrik membawa organ listrik padanya. Selain itu, temuan ini mungkin bisa membantu para ilmuwan untuk menentukan mutasi genetik di balik beberapa penyakit manusia. Jadi, evolusilah yang membuat genetikanya mengembangkan organ listrik. Semua ikan jenis ini termasuk belut punya versi duplikat dari gen yang sama untuk menghasilkan motor otot kecil yang disebut saluran natrium. Untuk mengembangkan organ listrik, ikan listrik mematikan satu duplikat gen saluran natrium di otot dan menyalakan sel lainnya. Motor kecil yang biasanya membuat ototnya berkontraksi digunakan lagi untuk menghasilkan sinyal listrik. Simsalabim, sebuah organ baru dengan beberapa kemampuan yang menakjubkan pun akhirnya muncul pada makhluk air itu. Harold Sagan, profesor ilmu saraf dan biologi di The University of Texas Austin yang jadi rekan penulis studi, mengatakan bahwa temuan ini menarik. Karena kita dapat melihat bagaimana perubahan kecil pada gen dapat sepenuhnya mengubah di mana ia diekspresikan. Mereka menjelaskan penemuan bagian pendek dari gen saluran natrium ini mengontrol apakah gen tersebut diekspresikan dalam sel tertentu. Pada wilayah kontrol ini berubah atau hilang sama sekali. Itulah yang menjadi alasan salah satu dari dua gen saluran natrium ini dimatikan di otot ikan listrik. Akan tetapi, implikasinya jauh melampaui evolusi ikan listrik itu sendiri. Sebenarnya, bagian kontrol ini ada di sebagian besar vertebrata, bahkan manusia. Terang Sagan. Jadi, langkah selanjutnya dalam hal kesehatan manusia adalah memeriksa wilayah ini dalam basis data gen manusia untuk melihat seberapa banyak variasi yang ada pada orang normal. Dan, apakah beberapa penghapusan atau mutasi di wilayah ini dapat menyebabkan penurunan ekspresi saluran natrium yang dapat menyebabkan penyakit? Ia juga menerangkan kalau organ listrik mau berevolusi, maka yang pertama dimatikan adalah gen saluran dulu. Jika jenis ikan listrik mengaktifkan gen di otot dan organ listrik, maka semua hal baru yang terjadi pada saluran natrium di organ listrik juga akan terjadi di otot. Tentu, dampaknya bisa merusak otot, kecuali ekspresi gennya diisolasi. Ada dua kelompok ikan listrik di dunia, satu di Afrika, satu lagi di Amerika Selatan. Sagan dan tim menemukan bahwa ikan listrik di Afrika mengalami mutasi di wilayah kontrol, sedangkan ikan listrik Amerika Selatan hilang sama sekali. Kedua kelompok sampai pada akhir yang sama. Untuk mengembangkan organ listrik, mereka harus kehilangan ekspresi gen saluran natrium di otot. Cuma, mereka ada di dua cara yang berbeda.